Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas biologi dengan materi sistem saraf manusia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Aisyah Setia, Anissa Alfi, Ari Lahana, Aurelia Putri, Bintang Ganesha, dan Indra Raditya. Apa sih sistem saraf itu? Jadi, sistem saraf adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Komponen sistem saraf sendiri terdiri atas sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Sel saraf, yaitu unit fungsional terkecil dari sistem saraf yang menyusun jaringan saraf. Jadi, struktur sel saraf ini yaitu ada dendrit yang berfungsi menerima rangsang, badan sel atau perikarion yang berfungsi memproses rangsang, akson yang berfungsi menghantarkan rangsang menuju sinapsis, dan sel squam yang berfungsi menghasilkan selubung mielin. Selubung mielin ini sendiri berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi, sedangkan nodus Ranvier atau celah ini berfungsi untuk mempercepat hantaran rangsangan dari sinapsis berfungsi meneruskan rangsang ke sel saraf selanjutnya. Macam-macam jaringan saraf sendiri terdiri dari saraf sensorik atau eferen, interneuron. Nah, interneuron ini terdiri dari saraf konektor yang menjadi penghubung antar sel saraf sejenis dan saraf adjustor, penghubung saraf sensorik dengan saraf motorik. Selanjutnya ada saraf motorik atau eferen. Nah, struktur sel jaringan saraf seperti berikut. Berdasarkan bentuknya, sel saraf terbagi menjadi 3, seperti yang sudah dicantumkan pada PowerPoint kami. Yang C ada mekanisme penghantaran impuls. Rangsangan atau impuls ini sendiri adalah suatu perubahan yang diterima tubuh baik dari luar atau dalam. Sel saraf menghantarkan impuls dalam bentuk listrik. Reseptor adalah bagian yang menerima atau merespon rangsangan yang diterima tubuh. Efektor adalah bagian yang digunakan untuk bereaksi terhadap rangsangan yang diterima. Sistem saraf berfungsi memproses rangsangan yang diterima reseptor untuk meneruskan hasil olahan rangsangan menuju efektor, dan mekanisme penghantaran lewat sel saraf. Mekanisme penghantaran lewat sel saraf ini seperti yang sudah tercantum pada PowerPoint kami. Ada 3. Yang pertama, jika tidak ada rangsangan, sel saraf dalam keadaan polarisasi atau istirahat. Ketika ada rangsangan, sel saraf melakukan depolarisasi, yaitu pembalikan muatan sel dengan meningkat permeabilitas membran sehingga dapat memasukkan ion Na+. Dan ini ada seiring perpindahan daerah polarisasi. Daerah yang telah dilewati impuls memulihkan muatannya dengan melepas ion K+, Na+. Dan struktur sinapsis sel saraf seperti ini. Berikut ini penjelasan dari gambar di atas yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Tombol sinapsis yaitu ujung akhir akson yang membentuk tombol. Neurotransmitter yaitu zat kimia pengantar impuls antar sel saraf yang dihasilkan sel saraf prasintetis. Macam-macam neurotransmitter ada di bawah ini yaitu asetilkolin, noradrenalin, serotonin, dan dopamin. Vertikal sinapsis yaitu kantung yang berfungsi menyimpan neurotransmitter sebelum digunakan. Selanjutnya ada membran transmitter, setelah sinapsis, membran prosinapsis, reseptor protein. Mekanisme penghantar lewat sinapsis terdiri atas neurotransmitter dihasilkan sel saraf prasinapsis dan disimpan dalam vesikel sinapsis. Ketika impuls tiba di tombol sinapsis, membran prasinapsis meningkatkan permeabilitas membran sehingga Ca2+ dapat masuk. Ca2+ menyebabkan vesikel sinapsis keluar dari membran prasinapsis dan melepaskan neutron transmitter menuju celah sinapsis. Neurotransmitter kemudian diterima reseptor protein pada membran postsinapsis dan impuls dilanjutkan ke sel saraf berikutnya. Selanjutnya ada sistem saraf pusat. Susunan sistem saraf pusat terdiri dari
otak, dan sumsum tulang belakang. Tersusun atas substasi kelabu atau grisea berupa kumpulan badal sensaraf dan substasis putih. Alba berupa serabut saraf atau akson saraf. Gambarnya sudah tertera pada PPT. Dilindungi rangka berupa tengkorak atau otak dan ruas-ruas tulang belakang atau sumsum tulang belakang. Dilindungi oleh selaput yang disebut meninges dan berisi cairan getah bening yang disebut cairan cerebrosipal. Otak adalah organ yang bergantung jawab sebagai pusat koordinasi tubuh. Berdasarkan perkembangan sewaktu embrio, otak terdiri menjadi otak depan atau prosencephalon, yaitu A. Telencephalon, cerebrum otak besar, dan diencephalon, yaitu talamus, hipotalamus, kelenjar pineal, kelenjar hipofis, dan lain-lain. Otak tengah atau mesencephalon, otak belakang rhombencephalon. Rhombencephalon sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu metencephalon, yaitu pons faroli dan cerebellum atau otak kecil. Yang B, mielencephalon, yaitu medulla oblongata atau sumsum lanjutan. Gabungan mesencephalon, pons faroli, dan medulla oblongata disebut batang otak. Bagian otak secara umum sudah digambarkan pada gambar yang tertera. Selanjutnya ada penjelasan dari gambar tersebut. Yang pertama ada cerebrum otak besar. Bagian terbesar otak sebagai pusat pengatur aktivitas tubuh. Otak besar terdiri dari lapisan konteks dan lapisan medula. Otak besar terbagi menjadi 4 lobus, yaitu lobus frontalis, lobus parietal, lobus syntophalis, dan lobus occidentalis. Dan penjelasannya sudah terperinci di situ, yaitu kalau lobus frontalis sebagai pusat berpikir, lobus parieentalis sebagai pusat indera peraba dan seluruh indera lainnya, lobus temporalis sebagai pusat indera pendengar, berbicara, bahasa, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengertian fungsi dari talamus. Talamus sendiri berfungsi sebagai penerima impuls dari saraf sensorik kecuali penciuman ke kontak otak. Ini merupakan persepsi dan perwujudan fisik luar terhadap rasa sakit dan emosi. Hipotalamus merupakan pusat pengantar saraf otonom seperti emosi, tingkah laku, suhu tubuh, lapar dan haus, tidur, keseimbangan metabolisme, dan tekanan darah. Mesencephalon atau otak tengah berukuran kecil dan berfungsi sebagai yang mengendalikan penglihatan. Pons faroli atau jembatan Favol merupakan jembatan penghubung bagian otak. Selanjutnya ada medulla, merupakan penghubung otak ke sumsum tulang belakang yang berfungsi mengatur denyut jantung, tekanan darah, dan cerebellum atau otak kecil. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medulla spinalis adalah organ yang bertanggung jawab atas pusat koordinasi gerak refleks. Letak medulla spinalis terdapat pada ruas-ruas tulang belakang sampai ruas kedua tulang pinggang. Fungsinya sebagai penghantar impuls dari reseptor ke otak lalu ke efektor dan alternatif jalan terpendek gerak refleks. Struktur irisan melintang medulla spinalis. Kanal sentral. Kanal sentral adalah saluran tengah medulla spinalis yang mengandung cairan cerebrospinalis. Bagian luar atau substansi putih mengandung serabut saraf. Bagian dalam atau substansi kelabu terdiri atas akar dorsal atau punggung, mengandung badan sel saraf sensori atau aferen yang dendritnya berhubungan dengan reseptor. Dan akar ventral atau perut mengandung badan sel saraf motorik atau eferen yang aksonnya berhubungan dengan efektor. Apa yang dimaksud dengan sistem saraf tepi? Sistem saraf tepi adalah lanjut jaringan saraf yang bertugas membawa impuls dari dan ke sistem saraf pusat. Berdasarkan arah impuls, sistem saraf tepi terbagi menjadi saraf aferen. Saraf aferen adalah saraf yang menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Selanjutnya ada saraf eferen. Saraf eferen adalah saraf yang membawa impuls ke sistem saraf pusat.
Berdasarkan asalnya, sistem saraf tepi terdiri dari satu saraf kranial berjumlah 12 pasang dan merupakan percabangan dari otak atau kepala. Yang pertama, olfaktori. Saraf sensoriknya yaitu reseptor hidung dan tidak memiliki saraf motorik. Yang kedua, optik. Saraf sensoriknya retina dan tidak memiliki saraf motorik. Selanjutnya ada okulomotorik, saraf sensoriknya adalah otot rectus dan obliks inferior mata, dan saraf motoriknya adalah otot rectus dan obliks inferior mata, badan siliaris, dan iris. Menurut sifatnya, saraf kranial terbagi menjadi saraf sensorik, yaitu terdiri dari olfaktori, optik, auditori atau vestibulokoklear, dan saraf motorik terdiri dari okulomotorik, troklear, abdusen, aksesoris atau spinal, dan hipoglosal. Selanjutnya ada saraf gabungan terdiri dari trigemial, facial, glosopharyngeal, dan vagus. Berdasarkan asalnya, sistem saraf tepi terdiri dari saraf spinal, berjumlah 31 pasang dan merupakan percabangan dari sumsum tulang belakang dan campuran saraf sensorik dan motorik. Yang pertama, saraf leher 8 pasang, yang kedua, saraf punggung 12 pasang, yang ketiga, saraf pinggang 5 pasang, yang keempat, saraf pinggul 5 pasang, dan yang kelima, saraf ekor 1 pasang. Campuran saraf tersebut membentuk urat saraf atau plexus yang terdiri dari satu plexus cervicalis atau urat saraf leher, yang kedua plexus branchialis atau urat saraf lengan atas, dan yang ketiga plexus lumbosacralis atau urat saraf punggung dan pinggang. Saraf sensorik masuk ke sumsum tulang belakang melalui akar dorsal dan saraf motorik keluar dari sumsum tulang belakang melalui akar ventral. Berdasarkan fungsi, sistem saraf tepi terdiri dari satu saraf somatik atau sadar, saraf yang menghantarkan impuls sampai ke efektor berupa otot rangka. Yang kedua, saraf otonom atau tidak sadar adalah saraf yang menghantarkan impuls sampai ke efektor berupa otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Psikotropika. Psikotropika atau narkoba adalah zat atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi kerja sistem saraf dan dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan. Berdasarkan pengaruh zat psikotropika dibedakan menjadi satu stimulan, bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui hipotalamus. Contoh kafein, nikotin, amfetamin, kokain, ritalin, dexedrine, fensmetrine, metilfenidat. Yang kedua ada depresan, bersifat mengurangi kegiatan sistem saraf pusat. Contoh alkohol, valium, barbiturat, opium, morfin, dan lain-lain. Yang ketiga halusinogen, bersifat mempengaruhi persepsi penglihatan, pendengaran, dan respon emosional. Halusinogen menyebabkan halusinasi, perasaan melayang, hilangnya konsentrasi dan perhatian, dan penurunan berat badan. Tahapan rusaknya susunan sistem saraf akibat konsumsi zat psikotropika. Yang pertama, menurunnya daya koordinasi tubuh karena kekurangan neurotransmitter dopamin yang menyebabkan impuls tidak dapat diteruskan. Yang kedua, muncul gejala hilangnya kendali otot, jantung lemah, terganggunya peredaran darah, rusaknya alat pernafasan, tubuh gemetar, jalan sempoyongan, daya ingat menurun, dan turunnya berat badan. Yang ketiga, zat psikotropika tersebut kemudian menimbulkan adiksi sehingga penggunanya menjadi kecanduan. Yang keempat, orang yang kecanduan akan mengalami penumpukan zat-zat racun di hati sehingga dapat menimbulkan kanker hati atau sirosis hati. Gangguan pada sistem saraf. Gangguan pada sistem saraf antara lain migrain, yang kedua gagal otak, yang ketiga amnesia, yang keempat Alzheimer, yang kelima multiple sclerosis, dan yang terakhir autisme. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.